Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dengan semua urusannya dan dilimpahkan rezekinya ya Rabbal Alamin. Sehat semua, amin. Apakah perbedaan mau berangkat ke Taiwan dan Arab Saudi? Perbedaan kalau Arab Saudi masuk di PT cuma biaya ditanggung sama majikan. Kalau Arab Saudi, jadi kita masuk di PT ya seperti biasa, sekolah bahasa Arab, praktek olahraga kalau pagi, ada piket, jadi ada bergilir. Jadi kalau bangun pagi, kalau di PT, kalau aku dulu pertama masuk Arab Saudi kan di PT Bantal Perkasa di Condet. Itu ya kita kalau waktu dulu itu kan disuruh piket. Kalau kita dapat piket itu ya bikin kopi, bersih-bersih, ada pas sama staf-staf di kantor. Jadi kita tuh punya tugas piket. Piket kalau kantornya besar, kalau di Amri dulu kan besar, kalau di Bantal itu nggak begitu besar, jadi satu itu aja. Jadi proses cukup lama, cukup perjuangan. Jadi kita tuh kalau sekolah bahasanya bahasa Arab kalau Arab Saudi. Terus waktu dulu itu kalau masuk kan yang urus semua kan majikan, jadi biaya semua majikan Arab Saudi. Dan kita kalau keluarga dikasih pesangon, waktu dulu ya berapa, 1.500.000 gitu waktu dulu, tergantung sponsor. Kalau aku dulu nggak dapet sih, beda-beda, tapi aku lama sekali sampai hutangku tumpuk-tumpuk, apalagi aku masih punya anak kecil, jadi ya cukup perjuangan lah. Tapi kalau Taiwan kita dipotong gaji tiap bulan. Kalau sudah masuk dimasikan dipotong 8 bulan, ada yang 9 bulan. Kalau dulu itu pertama masuk 9 bulan per bulan. Kalau gaji 17 dipotong 9.000, kita cuma dapat berapa kalau pertama ya, karena jadi kalau ARC waktu pertama ya cuma tinggal dapat, waktu itu aku gaji 15 apa berapa, tinggal sisa 1.000 kalau enggak 2.000 waktu pertama. Terus kedua tinggal berapa ribu, jadi banyak lah potongan itu. Kalau Taiwan beda, Arab Saudi semua didukung sama majikan yang di Arab, beda lagi. Terus cara-cara waktu di PT juga beda. Kalau Taiwan itu harus pagi. Kalau aku pertama dulu kan di PT Surabaya, PT CCUK. Jadi kalau bangun pagi kita harus belajar, karena bahasa Mandarin itu susah, jadi harus belajar. Nanti bangun pagi harus kan bersih-bersih itu semua. Harus bangun pagi itu harus bersih-bersih. Nanti kalau dapat tiket ya harus masakin semua teman
satu PT itu nanti berapa orang. Kalau pagi kan harus olahraga, itu olahraga aktivitas. Nah, jadi sekolah itu jam 9 sampai jam 12, jam makan siang itu istirahat sebentar. Nanti ada praktek kalau kita ngurus, kan kalau kebanyakan kalau di Taiwan kan ngurus lansia kayak gitu. Jadi kan kita harus sekolah lagi praktek di suster. Kalau suster itu kalau habis sholat asar apa gitu nanti gimana setelah gimana kasih di baik-baik dulu, ditepuk-tepuk dulu, diangkat, praktek gimana dorong, nanti kuat apa enggak angkat. Jadi semua dipraktekkan. Sangat jauh lah dari Arab Saudi. Arab Saudi itu gampang, cuma praktek bahas karena di sana kan cuma bersih-bersih terus masak, gampang lah. Tapi semua majikan beda, kita enggak, ya nasibnya gitu beda-beda. Tinggal kita, kalau aku udah majikan baik. Aku tuh yang paling sakit hati kan kalau di Arab Saudi kan bebas, bisa sholat, bisa puasa, bisa apa aja seperti Indonesia. Tapi kalau di Taiwan itu beda, kan beda agama. Tapi waktu aku masuk di Taiwan, waktu itu dapat di PT aja sudah tidak boleh bawa Quran, tidak boleh bukan itu di waktu di PT Jejoka itu semua diambil, gak boleh bawa. Tapi alhamdulillah aku masih bisa ngumpetin Quran kecil itu dari Arab Saudi aku dibawa, jadi kayak dompet kecil sekali, aku masih aja dibawa. Terus aku punya selimut itu kayak spray buat tidur, itu aku buat sembahyang. Tapi sembahyangnya aku curi-curi. Aku sebenarnya bilang kalau aku tuh muslim, aku harus sholat. Jadi kan tempat nggak ada, jadi aku kalau mau sholat naik ke atas tuh tempat kamar kosong, kan majikan nggak ada, pasien di bawah, itu aku curi-curi. Terus nenek kakek aku meninggal, aku otomatis kan pindah lagi. Itu pun sholat juga, aku juga bilang aku datang, aku muslim, aku harus sembahyang 5 kali. Aku sudah cerita, tapi ya itu kan kita risih kalau beda kalau di sini. Terus akhirnya aku ya tetap sholat, tapi nggak sekusuk, ya sekusuk itulah. Ya semua butuh perjuangan, yang penting bisa sholat. Tapi bedanya itu kalau di Arab Saudi biaya ditanggung majikan, kalau di Taiwan kita sendiri yang tanggung, dipotong gaji selama 9 bulan. Tapi gaji juga beda, kalau dulu kan sekarang sama dulu kan beda. Arab Saudi mungkin sekarang ya udah 3 juta. Kalau di Taiwan kan kalau itu kan sudah beda lah, gaji besar di sini, tapi juga berisiko apa ya, kita harus kuat mental. Apa yang kadang-kadang nggak bisa tidur, mau istirahat nggak bisa, yang sedodah ganti popo tuh 2 jam sekali. Pokoknya 24 jam itu harus standby sama dia, karena 2 jam sekali ganti popo, 3 jam sekali ngasih makan, ngasih obat. Jadi 24 jam tuh harus sama dia. Beda kalau di Arab Saudi, kita kalau sudah selesai kerja masak kan kita bisa istirahat, bisa sholat khusyuk. Di sini alhamdulillah aku lama-lama bisa atur lah, bisa sholat khusyuk, bisa puasa di lebih sini, alhamdulillah. Segitu aja ya.
cerita perbedaan antara kerja di Arab Saudi dan Taiwan. Terima kasih sudah menonton YouTube aku. Jangan lupa like and subscribe di YouTube aku. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.